Contoh kompensasi kerugian fiskal. Dalam tahun 2010, tahun 2010 ya, Januari Desember 2010, PT SM menderita rugi fiskal 1,2 miliar. Jadi di laporan keuangannya dia rugi 1,2 miliar. Dalam 5 tahun berikutnya, laba rugi fiskal PT sebagai berikut. 2011 200 juta laba ya. 2012 rugi 300 juta. 13 nihil. 2014 laba 100 juta. 2015 laba 800 dan 2016 laba 500 juta. Nah, ini kita coba hitung yang 2011 ya. Berapa BPT-nya nanti ya. Jadi rugi fiskal tahun 2010 1,2 miliar. 2011 laba 200 200 juta. Jadi untuk tahun 2011 itu dia tidak perlu bayar pajak karena laba yang tahun ini masih lebih kecil daripada rugi yang tahun 2010-nya. Seperti itu ya. Bisa rugi ke fiskal tahun 2010, bisa ruginya berapa 2010? Udah dipakai sama tahun 2011 200 sehingga sisanya 1 miliar. Kemudian tahun 2012 rugi fiskalnya 300 juta. Bisa rugi fiskal tahun 2010 karena ini jadi tidak digabungkan ya. Rugi fiskal tahun 2010 karena 2012 nggak laba, jadi masih sisa 1 miliar. Utuh 1 miliar, tadi dari kurangkan 200. Tahun 2012 nggak kepake lagi ruginya itu 1 miliar. Laba fiskal tahun 2013, langsung 2013 kecil tadi ya, itu 1 miliar ya. Kemudian lanjut ke tahun 2014, labanya 100 juta. Kita pakainya yang tahun 2010 dulu kerugiannya, jangan pakai yang 2015-nya. Karena yang 2010-nya belum habis, kan gitu ya. Jadi laba fiskal 2014 100 juta, hitung BPT-nya, dikurangkan dulu kerugian fiskal tahun 2010, maka 2014 ini nggak harus lapor pajak ya. Nggak harus bayar pajak penghasilan, karena masih ada rugi tahun 2010 yang masih bisa dipakai. Sisanya jadi tahun 2010 900 juta. Oke, 900 juta ini kemudian masih bisa dipakai di tahun 2015 karena kan 5 tahun maksimal ya. Ya. Kemudian 2015 dia laba 800 juta. Oke, laba 800 juta masih belum bayar pajak penghasilan karena uh, kerugian fiskal 2010-nya masih tersisa 900 sehingga kita di tahun 2015 rugi fiskalnya itu masih ada 100 juta. Oke, kemudian tadi rugi fiskal 2012 belum pernah dipakai ya karena 2010 juga belum habis. Kemudian di 2016 laba 500 juta. Nah, 2016 ini karena tahun 2000 rugi fiskal 2010 masukin tahun ke-6 ya, udah nggak boleh dipakai, tinggal 5 tahun kan. Sehingga yang boleh dipakai rugi fiskal tahun 2012. Sehingga laba kena pajaknya tahun 2016 itu 500 dikurang 300, 200 juta. Sampai sini bingung atau cukup jelas? Jadi kerugian fiskal itu boleh dilakukan kompensasi maksimal 5 tahun kalau belum.
habis-habis ya. Atas laba-laba tahun berikutnya, ketika ada laba dan tahun sebelumnya rugi, boleh dilakukan kompensasi. Kalau labanya lebih besar daripada ruginya, berarti selisihnya yang lah nanti yang akan jadi laba kena pajak ya. Antara kena pajaknya ya. Belum bisa ditarik setiap badannya ya. Kalau ternyata bisa ruginya atau kompensasi apa kerugian fiskal tahun sebelumnya eh, lebih besar dibandingkan laba yang tahun ini, maka tidak perlu tidak perlu tidak labanya laba kena pajaknya ya tidak perlu bayar pajak penghasilan. Kalau masih ada sisa ruginya, berarti selagi belum 5 tahun masih bisa dibawa ke tahun selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, kita istirahat dulu sekitar 10 menit ya. Kurang ya? Dulu ya? Dulu ya?
Baik, kalau ya, apa misalnya ya, saya ya, yang berbeda secara fisik atau metode dengan fiskal untuk menyajikan dan atau menghasilkan penghasilan itu atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Warna, sedikit, warna, nah, korektif, itu, warna, warna, dan bahkan laporan keuangan Maaf Pak, Pak izin Pak, Bapak suaranya kurang jelas ya Pak. tes sudah lebih jelas. Ah iya sudah lebih jelas Pak, terima kasih. Jadi laporan keuangan secara akuntansi komersial dulu dihitung ya, disajikan dulu laporan keuangan akuntansi komersial yang berdasarkan PSAK, kemudian setelah didapatkan laporan keuangan komersial akan dilakukan rekonsiliasi fiskal, mana eh, biaya-biaya atau beban yang tidak sesuai tidak dapat dibebankan secara fiskal itu ya, mana pendapatan-pendapatan yang bisa dilakukan koreksi fiskal negatif, contohnya seperti pendapatan bunga ya, bunga bank ya, deposito, itu kan secara secara komersial dihitung, tetapi secara fiskal karena dia sudah dikenakan PPh final ya, langsung dilakukan pemotongan PPh final oleh bank, sehingga tidak perlu ditambahkan lagi di pendapatan perusahaan. Seperti itu ya. Jadi dilakukan koreksi negatif. Jadi, koreksi negatif itu menyebabkan labanya mengecil secara fiskal, koreksi positif menyebabkan labanya itu nanti makin besar. Kalau seperti positif itu biasanya karena biaya-biaya atau beban yang tidak sesuai dengan unsur 3M tadi, pasal 6 tadi. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, kemudian didapatkanlah laporan laba rugi fiskalnya. Kalau tadi ya sesuai dengan peraturan, sehingga didapatkan laba atau penghasilan neto fiskal ya. Jadi siklusnya itu ya, bikin dulu, sajikan dulu secara akuntansi komersial, kemudian dibedah laporan keuangan komersialnya itu mana yang akan dilakukan koreksi positif dan negatif, kemudian didapatkanlah laba atau penghasilan neto fiskalnya. Koreksi fiskal itu bisa disebabkan karena beda prinsip dan beda metode ya antara komersial dan fiskal ya. Beda prinsip itu satu karena menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan pajak penghasilan bukan penghasilan atau sebaliknya. Contohnya tadi ya,
pasca akuntansi komersial, penghasilan pendapatan bunga deposito itu penghasilan pendapatan. Sedangkan berdasarkan di fiskal, PPh itu untuk di laba rugi fiskalnya, dia sudah tidak tidak dihitung lagi untuk menghitung penghasilan itu karena dia sudah dilakukan, dia terkena pajak penghasilan final ya. Dia sudah dipotong pajaknya langsung. Atau ada perusahaan yang melakukan usaha final dan non final, contohnya PTN misalkan melakukan perusahaan konstruksi, namun dia juga menjual alat-alat konstruksi. Atas penghasilan yang penjualan alat-alat konstruksi itu dia, eh, di fiskalnya masuk sebagai penghasilan. Sementara atas jasa usaha konstruksinya itu karena terkena PPh final, dia tidak dilakukan, tidak masuk lagi ke penghasilan neto fiskalnya. Ya, secara komersial kan dua-duanya tetap dihitung sebagai penghasilan. Kedua, menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh yang telah dikenakan PPh itu bersifat final. Ini ya, tadi contohnya nomor 2 ya, satu dan 2 ya. Nah, tiga, menurut akuntansi komersial merupakan beban, sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan dan sebaliknya. Contohnya, misalnya A, biaya-biaya 3M yang penghasilan yang bukan objek pajak atau pengenaan pajak yang bersifat final. B, sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan. C, biaya-biaya yang tidak memenuhi syarat. Contohnya nih daftar nominatif biaya entertain, daftar nominatif atas penghasilan piutang. Jadi contohnya tadi ya, A, biaya-biaya 3M yang penghasilan yang bukan objek pajak atau pengenaan pajak yang bersifat final, atas biaya-biaya yang menghasilkan penghasilan final, biayanya juga tidak boleh dibebankan lagi di di laporan keuangan fiskal. Penghasilannya tidak dihitung, bebannya juga tidak dihitung sebagai beban penghasilan. Jadi dia, fair ya, penghasilannya tidak dikenakan pajak lagi, bebannya juga tidak boleh dibebankan lagi di laba rugi fiskalnya. Kalau dikomersial kan penghasilan finalnya tetap dihitung sebagai pendapatan, bebannya juga tetap dihitung sebagai beban di laba rugi. B, sanksi perpajakan tadi, kalau ada sanksi misalkan perusahaan bayar SPP, bayar SKP, itu secara komersial dibiayakan, dibebankan, secara fiskal dikeluarkan dari beban, dilakukan koreksi fiskal positif. Nah, C itu biaya yang tidak memenuhi syarat, contohnya ketika ada perusahaan yang melakukan ada biaya entertain ya, biaya promosi, menjamu makan klien, contohnya, atau mengajak main golf klien, itu harus dibuat daftar nominatifnya. Biayanya berapa, tanggal berapa, penerima manfaatnya siapa, NPP-nya berapa. Kalau tidak dilakukan, dibuat, tidak dibuatkan daftar nominatifnya, maka itu tidak boleh dibebankan secara fiskal. Kalau di laporan keuangan komersialnya tetap dibebankan, kemudian dilakukan koreksi fiskal, rekonsiliasi fiskal, dikoreksi fiskal positif, dikeluarkan dari beban fiskalnya. Kemudian rekonsiliasi fiskal juga dilakukan karena ada beda metode. Perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, misalnya metode penyusutan, penyusutan di komersialnya misalkan 4 tahun, ternyata fiskalnya 8 tahun, ada beda metode ya, itu harus dilakukan rekonsiliasi fiskal, metode penilaian persediaan, contohnya misalkan perusahaan melakukan metode penilaian persediaannya, perhitungan persediaannya secara left in first out, kalau di fiskal harus first in first out, itu kan pasti ada perbedaan nanti nilai persediaannya antara komersial dan fiskalnya. Kemudian
penyisihan piutang tetap tertagih tadi dan rugi laba selisih kurs. Ini ini yang eh, kenapa harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Jadi ketika sudah disajikan laporan keuangan komersialnya, itu tidak ujuk-ujuk disajikan ke SPT, tidak untuk langsung angka-angka penghasilan yang di komersial itu, laba rugi komersial itu langsung disalin ke SPT, tapi harus dilakukan rekonsiliasi fiskal dulu. Mana yang mana yang dilakukan koreksi fiskal positif dengan koreksi fiskal negatif, ya karena hal ini ada beda prinsip antara komersial dengan fiskal. Ada beda metode antara penyajian di aplikasi komersial, ada beda metode di aplikasi fiskalnya, pajaknya. Ini tadi terkait rekonsiliasi fiskal biaya ya, beban ya. Ada beban yang dapat dikurangkan, ada beban yang tidak boleh dikurangkan, tidak boleh mengurangkan secara fiskalnya. Yang dapat di, yang dapat dikurangkan tadi yang sesuai pasal 6 ayat 1. Kalau yang beban komersial yang tidak sesuai undang-undang, kalau dia kelebihan tadi dilakukan koreksi fiskal positif. Ini menyebabkan labanya bertambah. Jadi kalau dilakukan koreksi fiskal negatif, maka labanya berkurang. Ini tadi beban yang tidak dapat dikurangkan, itu dikeluarkan ya dilakukan koreksi fiskal positif. Contohnya misalkan ada beban beban entertain yang tidak ada dasnomnya 100 juta di komersial. Kemudian eh, dilakukan koreksi positif 100 juta itu ketika disajikan ke beban fiskal jadi nol karena 100 juta ini tidak memenuhi ketentuan, tidak ada daftar nominatifnya atau ada biaya kepentingan direksi misalkan 50 juta di komersial. Karena dilihat tidak sesuai undang-undang, maka dilakukan koreksi fiskal positif sehingga beban beban pribadi direksi itu di fiskalnya jadi nol. Maka nanti kan ujungnya di bawah laba rugi komersialnya akan bisa berbeda dengan laba rugi fiskalnya. Sampai sini rekonsiliasi fiskal nanti mungkin lebih lebih dalamnya saat praktek ya, di keempat atau kelima itu nanti ya. Ada diskusi, ada pertanyaan. Ini salah satu yang, yang pasti harus dilakukan ketika akan dilakukan penyusunan SPT tahunan. Biasanya kantor akuntan publik atau kantor jasa akuntan dia menghitung secara komersial, kemudian kantor konsultan pajak akan menghitung, akan melakukan rekonsiliasi fiskalnya berdasarkan GL-nya wajib pajak, berdasarkan laporannya wajib pajak, mana yang boleh di mana yang akan dilakukan koreksi fiskal positif, mana yang akan dilakukan koreksi fiskal negatif. Sebelum nanti akan disajikan di SPT tahunan. Ada pertanyaan teman-teman? Rekonsiliasi fiskal? Tidak, Pak. Lanjut ya. Ini tinggal dikit lagi nih materinya nih.
Berikutnya revaluasi aktiva tetap. Evaluasi aktiva tetap itu penilaian ulang ya, penilaian ulang atas aktiva tetap ya. Kenapa sih dilakukan penilaian ulang? Kenapa perlu direvaluasi ya? Satu, nilai aktiva tetap dalam dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai wajar. Aktiva tetap dicatatkan dengan nilai perolehan. Dan nilai perolehan ya nilai yang mungkin kalau biasanya tuh terkait dengan tanah dan atau bangunan ya, karena kan dia tahun bukunya tuh sekitar 20 tahun ya. Jadi dengan adanya inflasi kadang sudah tidak secara total tidak kusut, sementara secara nilai pasar dia kan naik ya tanah dan bangunan itu ya, sehingga perlu dilakukan evaluasi penilaian ulang ya. Nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai wajar, aktiva tetap dicatat dengan nilai perolehan historis. Ini sama kenaikan nilai aktiva tetap di pasaran ya. Jadi karena nilai aktiva tetap harga pasarnya itu naik ya. Rendahnya nilai aktiva tetap yang disebabkan oleh devaluasi mungkin ini jarang terjadi ya, tapi bisa jadi karena justru nilai nilai aktiva tetapnya tuh harganya turun jauh di bawah nilai penyusutannya ya, gitu ya, sebab lainnya ya. Ini alasan-alasan kenapa perlu dilakukan evaluasi aktiva tetap ya. Aspek perpajakannya seperti apa? Aspek perpajakannya di pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang PPH, atas selisih penilaian kembali aktiva tetap ditetapkan tarif pajak tersendiri dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1. Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan penghasilan yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap atau indeksasi biaya dan penghasilan. PMK 75 tahun 2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tetap untuk tujuan perpajakan. Jadi itu tadi ya, karena biasanya karena faktor harga pasar ya yang sudah tidak mencerminkan harga di laporan keuangannya ya, sehingga perlu dilakukan evaluasi aktiva tetap. Apakah diperbolehkan perusahaan melakukan evaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan? Bisa aja, boleh aja, gitu ya. Jadi kadang-kadang perusahaan untuk tujuan tertentu, misalkan untuk tujuan menarik investor atau tujuan untuk kredit ke perbankan, kalau nilai aktifanya semakin besar kan ya, nilai asetnya besar kan ya, uh, akan semakin bagus laporan keuangannya gitu ya. Kreditnya juga yang didapatkan bisa akan semakin besar atau investornya yang dia yang mereka harapkan bisa semakin tertarik ke akun investasi ya. Jadi kadang-kadang tujuannya bisa untuk tujuan perpajakan, ada bisa juga bukan untuk tujuan perpajakan ya. Pengaturan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Wajib pajak yang berhak, wajib pajak badan, bentuk usaha tetap, orang pribadi yang melakukan pembukuan, wajib pajak yang memperoleh izin penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US dollar, wajib pajak yang pada saat penetapan penilaian kembali nilai aktiva tetap oleh kantor jasa penilaian atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah belum melewati jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap terakhir
berdasarkan Pemko 79 tahun 2008. Syaratnya telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir. Sebelum masa pajak dilakukan penilaian kembali. Jadi tidak harus wajib lapor SPT-nya ya. Jadi tidak wajib lapor SPT-nya sehingga kelihatan kan di lampiran SPT-nya itu neracanya asetnya itu sebelum dinilai ulang lagi, sisanya itu sebelum dinilai ulang lagi itu sisa bukunya berapa. Objek yang dilakukan revaluasi, sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah dengan status SHM dan SHGB, bangunan yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Masa manfaatnya sih pasti lebih dari 1 tahun ya kalau kita dapat ya. Metode revaluasi berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar tersebut yang berlaku, aktiva tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap. Nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang peroleh izin. Jadi harus harus oleh kantor penilai ya, penilai ya, tidak boleh eh, dilakukan penilaian sendiri. Pendekatan penilaian untuk memperoleh nilai wajar aktiva tetap tidak diatur secara spesifik. Jadi pendekatannya biasanya metodenya dipakai oleh penilainya sendiri. Dia bisa berdasarkan harga pasar di sekitarnya dengan melihat melihat bangunannya, akan struktur bangunannya, kondisi seperti apa, strukturnya seperti apa, pakai metode penilaian nanti. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, DJP dapat menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktif tetap yang bersangkutan. Ternyata setelah dilakukan penilaian oleh jasa penilai, DJP menilai itu tidak wajar. DJP di Direktorat Jenderal Pajak juga ada fungsional penilai ya. Maka nanti fungsional penilai ini akan menilai ulang sisa tetap wajib pajak tersebut. Jangka waktu dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai. Prosedurnya dilakukan permohonan tertulis dulu ya kepada Kepala Kanwil Kantor Wilayah DJP melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar, surat setoran pajak bukti pelunasan PPh atas penilaian kembali sisa tetap. Jadi kalau surat setoran pajak bukti pelunasan PPh, jadi saat pembelian aktiva tersebut, ya, perolehan aktiva tersebut kan ada ada bea perolehannya ya, itu dilampirkan terlebih dahulu. Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali, fotokopi surat izin usaha AJPT atau ahli penilai yang peroleh izin dari pemerintah yang dilegalisir oleh instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut, biasanya di Kementerian Keuangan juga ya. Laporan penilaian aktiva tetap oleh KJPT atau ahli penilai yang peroleh izin dari pemerintah, dan laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap. Setiap final, atas selisih lebih antara nilai revaluasi, nilai setelah dilakukan penilaian ya, dengan nilai buku fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian yang masih diperkenankan dianggap sebagai keuntungan dan menjadi objek pengenaan PPh final dengan tarif 10%, 10% ya. Jadi ketika nilai bukunya misalkan suatu bisa tetapnya 2 miliar, dilakukan penilaian ulang menjadi 5 miliar, selisihnya nanti akan kena PPh final. Tarifnya 10%. Angsuran PPh, wajib pajak dapat melunasi PPh final sekaligus atau dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran
paling lama 12 bulan sesuai ketentuan pasal 9 ayat 4 Undang-Undang KUP. Kalau nilai setiap wilayah ternyata besar, karena asetnya besar, boleh dilakukan asuransi paling lama 12 kali. Penyusutan aktiva tetap yang direvaluasi. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah yang dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali. Jadi kak, ya nilai nilai dasar penyusutannya eh, eh, setelah dilakukan penilaian ini tadi. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh. Jadi diulang lagi ya masa manfaatnya. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Adapun penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Catatan dalam pembukuannya, selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula telah dikurangi dengan pajak penghasilan final harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tanggal. Jadi nanti dicatat di neracanya seperti ini ya. Ya, eh, dikurangin dulu oleh eh, nilai aktiva tetapnya itu dikurangi dulu oleh pajak penghasilan finalnya ya yang sudah dibayarkan. Aktiva tetap sampai sini ada pertanyaan teman-teman atau yang dari awal ada yang mau didiskusikan atau apapun mengenai pajak boleh masih ada waktu kalau ada yang mau ditanyakan siapa tahu saya bisa bantu jawab tentang materi lain juga boleh atau tentang hal-hal lain terkait pajak juga boleh. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah jelas ya. Baik kalau tidak ada masih pertemuan ketiga pertemuan tiga Rabu ya terkait biaya penyusutan amortisasi di ya, mulai persediaan dan harga perolehan itu juga bisa bisa beda nih ya metodenya antara tadi fiskal dan komersial kemudian formulasi penghitungan PPh badan umum. Kalau sudah tidak ada lagi kita akhiri materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat malam, sampai jumpa hari Rabu.